아직 수련이 부족. Halo guys, gimana masih suka nahan pipis kalau lagi seru-serunya main HP? By the way, gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan jangan lupa kalau habis pipis jangan lupa disiram ya. Oke, tanpa panjang lebar di awal dan membuat kalian kesal sampai ngacak-ngacak spiteng, kita akan langsung saja ke pembahasan kita nih guys, di film Alchemy of Soul. Tapi sebelum itu Mimin tidak lupa untuk memberitahu kalian supaya kalian klik tombol subscribe-nya guys, agar jadi penyemangat untuk saya, oke? Di episode keempat setelah diusir dari Songrim, Jang-uk menjadi pendiam dan berperilaku tidak seperti biasanya. Yang kala itu dia sedang berendam. Sementara itu Kim Do-ju juga mengungkapkan kekhawatirannya kepada Mudok, dan Mudok langsung menghampiri Jang-uk dan bertanya tentang keadaannya. Tapi Jang-uk malah bertanya balik kepada Mudok tentang suhu badannya yang menjadi panas. Di sini Mudok menjelaskan kalau itu hal yang wajar akibat dia terus dipukuli yang membuat energi dalam tubuhnya mengalir dengan cepat dan membuat suhu badannya menjadi sangat panas dan akan berubah menjadi sangat dingin. Dan jika Jang-uk berhasil melewati hal tersebut, maka dia akan bisa menguasai energi dalam tubuhnya. Dan di sini Mudok terpaksa harus bolak-balik menimba air untuk Jang-uk supaya suhu badannya tetap stabil. Kim Do-ju yang merasa aneh dengan perilaku Mudok dan khawatir dengan keadaan Jang-uk langsung mendatanginya. Dan kali ini suhu badan Jang-uk sudah berubah menjadi sangat dingin dan Mudok terpaksa harus menyelimutinya dengan beberapa selimut dan juga arang bakar. Singkat waktu, di keesokan paginya Jang-uk kedatangan pangeran yang ingin mengambil pedang Naksu dan juga pedang milik Janggang. Akan tetapi Jang-uk tidak mau menyerahkan pedang ayahnya itu karena menurutnya itu adalah peninggalan ayahnya satu-satunya. Atas penolakan itu, pangeran merasa marah dan dia mengajak Jang-uk untuk berduel. Jika Jang-uk kalah, maka dengan terpaksa dia harus memberikan pedangnya ayahnya, dan sebaliknya, jika Jang-uk berhasil membuat pangeran mundur melewati garis yang dia buat, maka Jang-uk dianggap menang dan dia berhak memiliki pedang itu. Di tempat lain, Soyul, Danggu, dan juga Choyun berniat untuk mendatangi Jang-uk karena mereka merasa khawatir karena bagaimanapun Jang-uk adalah teman masa kecil mereka. Kembali kepada Jang-uk, dalam pertarungan itu terlihat Jang-uk beberapa kali terkena pukulan dan terjatuh. Namun ketika pangeran akan memukul Jang-uk yang sudah pasrah, tiba-tiba Mudok datang sambil menyiramkan air kotoran yang membuat pangeran mundur beberapa langkah dan melewati garis yang dia buat. Dan atas kejadian itu, pangeran marah kepada Mudok dan berniat membunuhnya. Tapi tanpa kita duga, tiba-tiba Jang-uk menangkisnya dengan pedang milik ayahnya dan membuat pedang pangeran patah. Di sini Mudok menyadari kalau energi dalam tubuh Jang-uk mengalir hanya kepada tangan kanannya saja dan membuat Jang-uk kehilangan kendali dan menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Dan dalam kepanikan tersebut, beruntung Choyun melemparkan tali ke tangannya Jang-uk yang katanya tali itu beratnya 60 kilo yang membuat Jang-uk kembali tenang. Di sisi lain, pangeran yang sudah merasa kesal karena tindakan Mudok dan juga Jang-uk yang berani menyerangnya menggunakan pedang membuatnya begitu marah kepada semua orang. Akan tetapi Mudok bersujud kepada pangeran supaya dia memaafkannya dan sebagai gantinya dia akan meminum air kotoran itu. Tapi ketika Mudok mau meminum air kotoran itu, Jang-uk, Kim Do-ju, dan semuanya ikut-ikutan akan meminum air tersebut. Dan hal itu membuat pangeran merasa iba dan memutuskan untuk memaafkan mereka dan pulang. Di malam harinya, di kediaman keluarga Jin, secara diam-diam ada seorang laki-laki yang memasuki tempat rahasia keluarga Jin dan memanggil roh anjing Sapsali dan menyuruhnya supaya mengikutinya. Dan seketika roh anjing itu menuruti perintah orang itu dan memasuki anjing yang sudah mati. Terlihat orang itu sangat senang. Siapakah orang itu? Kita akan mengetahuinya nanti, oke? Lanjut. Singkat waktu, di keesokan pagi harinya, terlihat Mudok sedang membersihkan diri di sungai didatangi oleh Jang-uk yang langsung memeluknya. Di sini Jang-uk mengungkapkan rasa berterima kasih kepada Mudok karena berkat bantuannya kini dia bisa menggunakan ilmu sihir dan bisa mencabut pedang ayahnya. Scene berpindah ke Songrim, terlihat Bak Jin, Hoyeom Jinmu, dan juga pemimpin keluarga Jin sedang berkumpul sambil membahas hilangnya roh Guik. Ibu Jin menjelaskan kalau Jin Yowon tidak bisa dibuka selain oleh keluarga Jin itu sendiri. Dan di sini Jinmu seolah mengejek Ibu Jin dan mengatakan kalau kekuatannya tidak seperti dulu setelah kepergian anak sulungnya yang membuat Ibu Jin terlihat menjadi sedih. Di hari yang sama, Jang-uk juga mendatangi Songrim dan menghadap Pak Jin. Dia berniat memberitahu Pak Jin kalau dirinya kini sudah bisa ilmu sihir, berharap dia diterima kembali di Songrim.
Di sini Pak Jin meminta Jang Uk untuk membuka segel di tangannya dan mencabut pedangnya. Walau sebelumnya Danggu melarangnya karena dikhawatirkan Jang Uk tidak bisa mengendalikan energinya itu. Dan alhasil Pak Jin tertusuk dan membuat Jang Uk kembali dihukum dan dimasukkan ke ruang rahasia Jongjina. Pada malam harinya Pak Jin mendatangi Jang Uk dan mengungkapkan kalau dia sangat bangga kepadanya karena sejak kecil Jang Uk lebih pintar dari teman-temannya. Di sini Pak Jin membujuk Jang Uk supaya dia menjadi pebisnis atau belajar ilmu kedokteran kepada Hoyong. Akan tetapi Jang Uk sudah bertekad kalau dia bercita-cita menjadi penyihir hebat dan langsung menolak tawaran dari Pak Jin. Mendengar perkataan Jang Uk seperti itu, Pak Jin langsung marah besar dan mengatakan kalau dia tidak pantas mengikuti jejak Janggang karena dia bukan anaknya Janggang. Jang Uk lalu bertanya sambil menahan sedih tentang siapa ayahnya, tapi Pak Jin tidak menjawabnya. Dan atas ucapan Pak Jin yang seolah-olah menganggap dirinya sebagai anak dari hubungan gelap ibunya, membuat dirinya merasa sangat terpukul hingga dirinya tidak lagi mempunyai semangat untuk berlatih ataupun beraktivitas sampai-sampai dia berani mengusir Mudok. Di sisi lain Pak Jin mengatakan hal seperti itu bukan tanpa alasan karena dia tidak ingin jika Jang Uk sudah pintar menggunakan ilmu sihir, dikhawatirkan bahaya akan datang mengancam nyawa. Itu diungkapkan kepada Kim Dozu. Shin berpindah kepada Giljo yang sedang mengantarkan Kasim istana yang ternyata dia adalah pemindah jiwa. Sambil berjalan dia berpikir tentang siapa pemilik lencana yang ia beli tempo hari lalu dan diyakini mencurigai Mudok sebagai Naksuk. Tiba di suatu tempat, Kasim itu memberitahu Giljo kalau dia akan segera menjadi batu kalau tidak segera menyerap manusia. Sungguh malang nasib tukang kusir bagaikan masuk ke kandang macan. Dia langsung diserap energinya oleh si Kasim dan meninggal. Dan setelah itu Kasim mengajak Giljo untuk pulang kembali ke istana karena tujuannya sudah tercapai, yaitu menyerap energi manusia. Di keesokan paginya, Mudok walaupun sudah diusir oleh Jang Uk, dia tidak tinggal diam. Dia meminta Danggu supaya membujuk Hoyong agar menyelesaikan masalah dengan Chon Buguan karena atas perkelahiannya dengan pangeran membuat Jinmu marah kepada Jang Uk. Dalam pertemuan itu, Jinmu bersikeras kalau Chon Buguan lah yang pantas menghukum Jang Uk. Ketika Hoyong dan Jinmu adu mulut, tiba-tiba Mudok menyarankan agar mengadakan pertarungan ulang sampai mati. Jika Jang Uk kalah, dia pasti akan mati dan jika menang, dia akan dibebaskan dari hukuman. Dan Jinmu langsung menyetujuinya. Dan di sini Mudok juga tersenyum karena memang itu tujuan dia agar Jang Uk mau tidak mau harus mau berlatih kalau dia tidak mau mati. Di keesokan paginya dengan diwakili Giljul, pangeran mengirimkan surat pertarungan resmi dengan Jang Uk kepada Pak Jin dan meminta supaya Jang Uk dipindahkan ke Chon Buguan. Di tempat lain, Soyo Danggu juga Mudok menyuruh Jang Uk untuk kabur kalau dia tidak mau lengannya dipotong atau bahkan mati. Tidak ada pilihan untuk Jang Uk. Pada saat itu juga dia menuju sebuah danau untuk menuju ke desa Sari, tempat kelahiran Mudok, untuk melarikan diri. Pada malam harinya Pak Jin mencoba bernegosiasi dengan raja berharap Jang Uk dimaafkan dan masalah itu selesai secara damai. Akan tetapi raja tetap dengan keinginannya kalau pertarungan itu harus dilaksanakan tanggal 15 bulan depan. Karena Pak Jin sangat menyayangi Jang Uk, dia mengatakan kalau Jang Uk tidak datang di hari yang sudah ditentukan, anggap saja dia kalah. Akan tetapi Jinmu yang tidak ingin begitu saja melepaskan Jang Uk menyarankan kepada raja supaya memberi sanksi kepada Jang Uk kalau saja dia tidak datang. Dan raja menjatuhkan sanksi kalau Jang Uk tidak bisa menjadi Guanju Chon Buguan menggantikan ayahnya. Dan Jinmu terlihat sangat senang karena memang itu tujuannya supaya tidak ada yang bisa menggantikan posisinya sebagai ketua Chon Buguan. Licik banget nih orang. Shin kembali kepada Mudok yang sedang berada di perjalanan. Di sini Mudok memberitahu kalau mereka bukan menuju ke desa Sari, melainkan tempat dia sewaktu menjadi Naksu dibesarkan, yaitu Dahyanggok. Dia juga menjelaskan kalau di sana tidak ada air panas, rumah dan sebagainya, yang ada hanya goa dan gubuk jelek. Dan film pun bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Jang Uk akan bisa sepenuhnya menguasai ilmu sihir dan apakah dia akan datang di hari pertarungannya? Kita akan mengetahuinya nanti. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka silahkan subrek, klik komen. Jika ada yang mau request ataupun kritik silahkan tulis di komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 난 단 것도 즐기지 않는다. 왜 여기 이런 것들이 있지? 누가? 어디에도 장욱에게 스승은 없습니다. 밥도 싫으시면 그러시든가요. 우리 밥해.